Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka, Abang Eka di channel Manja Videographer. Tentunya masih membahas seputar GERD anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, udah lama kita nggak jumpa lagi teman-teman. Bukannya mau nggak ngupload rutin atau gimana teman-teman, karena ya dengan sering berjalan waktu mulai membaik gitu teman-teman. Jadi sibuk lagi beraktivitas teman-teman, jadi Bangka selalu sempatkan gitu teman-teman untuk menyapa teman-teman atau ya sekedar menemani teman-teman yang lagi menjalani atau yang mengalami GERD anxiety psikomatis, yang lagi bingung-bingung ya, yang lagi galau-galaunya pokoknya teman-teman, supaya apa ya, supaya teman-teman tahu GERD anxiety psikomatis itu apa, terus cara menanganinya, faktor-faktornya, terus berapa lama penyembuhannya, terus banyak lagi apa yang harus kita latih gitu teman-teman, apa yang harus kita pantang, apa yang kita harus lawan gitu teman-teman. Itu ada semua teman-teman, bisa teman-teman lihat di video-video Bangka di playlistnya tentang penyembuhan gitu teman-teman. Teman-teman bisa lihatlah videonya teman-teman, dari awal itu Bangka parah-parahnya gitu teman-teman. Bangka bikin video seperti ini supaya apa? Supaya memotivasi teman-teman gitu teman-teman. GERD anxiety psikomatis ini penyakit atau gangguan ya teman-teman, bukan penyakit yang tidak berbahaya, tapi dia itu beda dengan penyakit yang lain seperti pusing gitu teman-teman. Nanti minum obat besoknya sembuh, terus demam, istirahat, keringatan, besoknya sembuh gitu teman-teman. Itu nanti ketika kita mengalami GERD anxiety psikomatis itu teman-teman, itu semuanya ada teman-teman, tapi itu lama gitu teman. Semakin kita pikirkan, semakin kita panik gitu teman-teman. Seminggu gak sembuh, 2 minggu gak sembuh gitu teman-teman, awal-awalnya gitu teman. Ini penyakit apa gitu teman-teman, itu bertanya-tanya gitu teman-teman. Ketika kita berpikir kok nggak sembuh-sembuh, kok tiap sore kita mengalami yang namanya keringatan dingin gitu di kaki teman-teman. Terus kalau ada jam-jamnya gitu teman-teman, selalu kumat gitu teman-teman. Dulu sering gitu time frame waktunya itu sering teman-teman, seperti jam 10 nanti udah keliengan gitu teman-teman. Nanti habis makan keliengan, rasa nggak enak, begah, pokoknya di perut nggak enak, di badan nggak nyaman, nyeri-nyeri semua, kepala belakang tuh bagian pusing, sering keliengan gitu teman-teman. Jadi dengan video yang Bangka buat ini bisa membantu teman-teman gitu. Oh, yang teman-teman rasakan itu sama dulu pernah Bangka rasakan gitu teman-teman. Jadi waktu kita mengalami GERD anxiety psikomatis itu, kita itu pengennya dimengerti gitu teman-teman. Ada yang sama gitu, rasanya kayak nyaman kalau kita mengalami GERD anxiety psikomatis. Oh, kita tidak sendirian gitu teman-teman, banyak yang merasakan. Jadi kita, oh ternyata banyak juga yang merasakan di luar sana gitu seperti kita teman-teman. Nah, inilah gunanya video Bangka buat seperti ini, biar teman-teman lain yang mengalami hal yang sama bisa sharing-sharing di bawah. Dan apabila ada pertanyaan bisa teman-teman komen di bawah. Apabila Bangka ada waktu ya Bangka akan jawab gitu teman-teman. Setidaknya menenangkan hati kita gitu teman-teman. Karena itu hal yang gimana ya, kalau jawaban itu buat teman-teman, walaupun itu pertanyaan itu terus gitu teman-teman, padahal itu udah Bangka jawab, tapi tetap tanya seperti itu, Bangka tetap jawab. Itu karena apa teman-teman? Karena jawaban itu bikin kita nyaman waktu kita mengalami GERD anxiety psikomatis. Itu jujur aja teman-teman, Bangka yang Bangka alami seperti itu dulu, seperti itu juga teman-teman. Jadi di sini teman-teman, Bangka ingin membahas teman-teman, apakah saat kita sudah sembuh lama gitu teman-teman, apakah kita sering mengalami serangan panik attack yang seperti dulu teman-teman. Wah, kalau sedikit cerita ini teman-teman ya, di flashback ke belakang teman-teman, yang namanya serangan panik gitu teman-teman. Aduh, dulu tuh hampir setiap hari gitu teman-teman. Setiap hari gimana teman-teman, waktu pikiran kita belum bisa berpikir secara normal gitu teman-teman, lambung kita masih acak-acakan gitu teman-teman. Jadi kita belum stabil gitu teman-teman. Sering waktu saat kita makan itu langsung rasanya tuh nggak enak, begah, terus nyeri muntah, nyeri di hulu hati gitu teman-teman. Tuh pikiran itu udah kemana-mana. Jadi waktu dulu itu habis makan gitu teman-teman, terus keluar gitu teman-teman, tiba-tiba lagi ngobrol enak, itu tiba-tiba perasaan nggak nyaman itu muncul gitu teman-teman. Kayak rasanya kayak naik gitu teman-teman, sampai kayak keliengan, apa pemikiran kita pasti gitu teman-teman. Wah, mungkin ini akhir dari segalanya gitu teman-teman, akhir hidup atau gimana. Dulu sempat berpikir seperti itu juga teman-teman. Mungkin teman-teman merasakan itu juga yang mengalami GERD anxiety psikomatis.
Tapi tenang saja teman-teman, itu cuma kayak bawaan respon tubuh kita teman-teman. Karena apa ya, selama ini kita fokusnya itu ya sensasi itu teman-teman. Nah, itu Bangka selalu bahas di video-video sebelumnya teman-teman. Itu tanamkan di pikiran bawah alam sadar teman-teman, itu pengaruh sekali teman-teman. Karena apa, ketika pikiran kita fokusnya ke sensasi gitu, kita tidak fokus lagi teman-teman. Terus Bangka ini eksperimen gitu yang Bangka alami sendiri gitu teman-teman. Ketika kita sibuk dengan kegiatan yang menyenangkan, terus sibuk pokoknya kita beraktivitas gitu teman-teman, itu nanti hilang gitu pikiran, jadinya kita fokus itu. Walaupun terkadang tiba-tiba waktu di sela-sela kita melakukan aktivitas itu teman-teman, itu sensasi atau serangan panik itu sekali-sekali akan datang gitu teman-teman. Ya itulah bikin nggak nyaman, walaupun kita lagi nyaman gitu melakukan hal-hal yang menyenangkan gitu kan, merasakan hormon-hormon kita lagi gitu teman. Sekian lama kita berbaring gitu, ada sebulan 2 bulan gitu teman. Waktu para orang pasti kita inginnya tuh tiduran terus gitu teman. Gak tahu kenapa kayak merasanya malas kayak gitu teman. Bukan malas dari gimana, rasanya badan itu lemes gitu teman. Ya itu akibat apa ya, kita kurang nutrisi gitu teman. Lambung kita itu tidak menyerap nutrisi dengan baik ya, sehingga tubuh kita kan memerlukan banyak nutrisi, oksigen ya, glukosa kan, semua itu kan yang memproseskan lambung gitu teman-teman, dengan penyerapan usus-usus itu teman-teman, dengan usus dan diedarkan ke seluruh tubuh teman-teman. Ketika lambung kita tidak normal gitu kan, cuma energi yang kita serap itu tidak maksimal ya, itu yang bisa Bangka pikir secara logis sekarang ini gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman, ketika teman-teman melakukan aktivitas gitu teman-teman, jadi sensasi atau panic attack itu datang itu tuh, kalau yang Bangka alami sendiri itu seperti ya, yang sering Bangka alami itu keliengan, itu pasti teman-teman, panic attack, terus rasa tidak nyaman gitu, seperti kita kayak darah tinggi, nggak tahu juga teman-teman, kayak itu kayak perasaan nggak nyaman naik ke atas gitu, kayak kita mau roboh, goyang-goyang gitu. Itu anxiety kita teman-teman. Karena apa ya teman-teman, ya itulah teman-teman, kita selalu berpikir kapan gitu teman. Padahal get anxiety psikomatis ini teman-teman yang Bangka tahuin itu, kita harus menjalani gitu teman, harus gimana ya, melatihnya gitu teman. Jangan pikirkan kapan gitu teman, kita pikirkan itu gimana gitu teman-teman, gimana kita berani melatihnya gitu teman. Banyak di sharing di grup-grup itu teman-teman, ada yang bertahun-tahun, 5 tahun tidak berani keluar gitu teman-teman, tidak bisa beraktivitas, itu kan kasihan gitu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mengalami get anxiety psikomatis, ya teman-teman latih aja teman-teman, walaupun nanti ketika kita melakukan itu tidak nyaman atau perasaan apa itu pemikiran kita lagi kecapean gitu teman-teman, melakukan aktivitas itu nanti kita pikirin kemauan itu wajar gitu, suka melamun gitu. Dulu kan awal-awal kita itu suka melamun gitu teman-teman, ya karena apa ya, itulah kita berpikir lah dari dulu, kalau kita udah capek kan energi kita habis, nanti kita melamun wajar teman-teman. Saat kita melamun kan pikiran kemana-mana gitu teman-teman. Jadi teman-teman bisa simpulkan gitu teman-teman, kesembuhan get anxiety psikomatis itu dari diri sendiri teman-teman. Walaupun teman-teman udah minum obat, terus melakukan 3P, tapi tidak mau melatihnya gitu teman, takut karena apa, akan sensasi itu terus muncul gitu. Hari pertama emang berat sekali teman-teman, jujur aja hari pertama berat. Nanti kita latih dari awal, terus pergi-pergi tempat-tempat dekat gitu. Itu cara melatihnya teman-teman. Nah di sini Bangka membahas cara melatihnya agar teman-teman bisa kembali normal seperti dulu beraktivitas. Karena saat kita mengalami get anxiety psikomatis, jujur aja kita kan pasti kurang produktif teman-teman. Tapi tenang aja teman-teman, rezeki itu tidak pernah salah alamat. Nah teman-teman tetap fokus dalam penyembuhan gitu teman-teman, pastilah. Terus misalkan teman-teman ya jangan pernah cerita sama orang-orang yang belum mengerti atau tidak paham tentang get anxiety psikomatis ini, karena dia itu tidak paham, tidak apa yang kita rasakan itu tidak mengerti teman-teman. Itu hanya membuat teman-teman nanti tambah panik gitu teman-teman. Kalau ditakut-takutin dulu waktu kita pertama-tama mengalami gangguan get anxiety psikomatis itu kan, kalau kita ditakut-takutin gitu, pemikiran kita kan terganggu gitu, pemikiran kita ya, nanti seolah-olah kita itu waduh ya bener nanti kita gitu kayak gitu. Itu orang yang belum paham dan tidak
mengalami, jadi dia asal ngomong saja gitu teman-teman. Seperti yang sudah mengalami atau yang udah sembuh itu banyak teman-teman di luar sana. Gangguan sensitif psikomatis itu gangguan asam lambung, sistem pencernaan yang tidak berbahaya teman-teman, tidak bisa mematikan seketika teman-teman. Banyak orang yang takutan gitu seperti itu kan teman-teman. Alhamdulillah Bangka ya seperti ini masih bisa beraktivitas. Buktinya ya teman-teman, walaupun dulu awalnya teman-teman rasa takut keliengan tiap hari datang itu kayak membuat kita trauma gitu teman-teman. Psikomatis kita terganggu waktu kita beraktivitas tiba keliengan, terus mau jatuh, mau geblak apa namanya itu, mau kesungkur gitu teman-teman. Pokoknya itu bermacam-macam sensasi yang Bangka alami itu teman-teman, rasa tidak nyaman. Disitulah teman-teman kita harus tetap bersyukur lah teman-teman. Itulah kita mungkin dapat teguran dari Allah Subhanahu Wa Taala atau orang-orang pilihan gitu teman-teman. Bisa jadi kita diberikan ya sedikit gangguan asam lambung ini buat kita sadar karena kita tuh makhluk yang lemah gitu. Kita butuh ya butuh supportan atau ya kita butuh gimana ya, butuh apa namanya mental kita atau ya kita itu butuh Allah lah teman-teman ya gitu, intinya lah teman-teman, kita butuh Tuhan gitu teman. Nah, saat kita mengalami kayak gini pasti kita ingat gitu teman-teman. Lagi sebenarnya kita malu juga teman-teman ya, waktu sakit kita 5 hari gitu udah mengeluh ini sakit apa dulu ya teman-teman. Waktu kita dikasih senang setahun tanpa sakit kita lupa. Seperti itulah teman-teman. Semoga ya teman-teman gimana ya bisa memperbaiki diri, maksudnya menerima dengan ikhlas gitu teman-teman. Kita mengalami gangguan sensitif psikomatis ini ya sebagai pedoman kita lebih baik menjaga pola makan, pola hidup, pola pikir kita teman-teman. Nah seperti itu ya, jadi nanti biar tidak terulang kembali gitu kan teman-teman, seperti yang awal-awal dulu gitu teman-teman. Mungkin video singkat Bangka cukup sekian teman-teman. Jangan lupa buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, alangkah baiknya teman-teman untuk bantu subscribe agar channel Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lain untuk menemani atau sekedar memberikan motivasi pada teman-teman yang lagi parah-parahnya gitu teman-teman. Itu perlu apa ya, curhatan hati atau yang mengerti gitu teman-teman. Karena kalau ketika kita bercurhat kepada orang lain itu kita dibilangnya lebay, itu halusinasi gitu teman-teman. Padahal Bangka tahu itu yang benar-benar teman-teman rasakan gitu teman-teman, gimana keliengan dan mengganjal itu seperti gimana ya, kita tuh dibodoh-bodohin gitu teman, berada di lingkaran setan yang muter terus gitu teman. Insya seiring berjalan waktu itu nanti teman-teman akan keluar dari lingkaran setan itu teman-teman. Insya Allah teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk follow, subscribe dan share agar channel Bangka bisa berkembang. Dan bagi teman-teman yang ada pertanyaan silahkan komen di bawah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.